Dari usaha kecil, lahir harapan besar. Ruang berbagi cerita, inspirasi, dan inovasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Mengangkat produk lokal, kreativitas, serta semangat mandiri masyarakat. UMKM Bicara. UMKM Bicara. Dengarkan kisah perjuangan, peluang usaha, dan ide-ide kreatif yang tumbuh dari daerah untuk Indonesia. UMKM Bicara hadir setiap Senin pada pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. UMKM Bicara, dukung produk lokal, kuatkan ekonomi rakyat, hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kita ikuti acara UMKM Bicara, ruang berbagi cerita dan inspirasi dari pelaku usaha lokal kita. Selamat sore dan selamat datang bersama kami di FM 100,5 Pro 1 RRI ND. Saya Leli Kara yang temani Anda pendengar RRI sampai kita berada pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah bersama operator studio Bai Sareng. Kami menemani Anda untuk sore hari ini. Dan kita tahu UMKM itu hingga saat ini masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat termasuk di Kabupaten ND. Namun di tengah perkembangan zaman, pelaku UMKM dihadapkan pada berbagai tantangan. Mulai dari keterbatasan modal, kemudian pemasaran yang belum optimal, hingga tuntutan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Nah, disinilah kehadiran Rumah BUMN menjadi sangat penting. Tidak hanya sebagai wadah pembinaan, tetapi juga sebagai mitra strategis yang membantu pelaku UMKM untuk berkembang, berinovasi, dan juga mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Lalu seperti apa strategi yang dilakukan oleh Rumah BUMN dalam memperkuat UMKM di Kabupaten ND dan sejauh mana dampaknya bagi para pelaku usaha? Kita akan membahasnya di kesempatan sore hari ini dalam UMKM Bicara bersama fasilitator Rumah BUMN, Bapak Albertus, Albert Magnus Sai, fasilitator Rumah BUMN. Sudah di ujung telepon dengan RRI ND. Pak Albert, selamat sore. Selamat sore, Bu Leli. Oke, Pak Albert, sore hari ini aktivitasnya apa saja ini bersama teman-teman di Rumah BUMN? Kebetulan kami baru selesai pembuatan program untuk Oke, suaranya putus-putus nih Pak Albert. Mungkin bisa bergeser ke tempat yang lebih lebih bagus lagi sinyalnya mungkin Pak Albert, karena suara Pak Albert putus-putus. Oke. Baik, Pak Albert, kita Pak Albert. Kita sore hari ini ngobrol soal strategi Rumah BUMN, perkuat usaha menengah, mikro, kecil, dan menengah maksud kami ya di Kabupaten ND. Nah, banyak juga yang belum mengetahui apa itu Rumah BUMN dan bagaimana perannya di Kabupaten ND ini. Nah, Pak Albert bisa gambarkan kepada pendengar kami sore hari ini, silakan. Baik, terima kasih. Rumah BUMN ND adalah salah satu rumah BUMN di bawah naungan PLN melalui PLN UIWNT yang bertujuan untuk mendukung pengembangan UMKM khusus di Kabupaten ND agar bisa mandiri dan naik kelas. Rumah BUMN ND sendiri berfungsi sebagai rumah belajar untuk UMKM di Kabupaten ND dan juga sebagai pusat kolaborasi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal. Jadi khusus dan perannya sendiri ada beberapa peran Ibu yang untuk Kabupaten ND sendiri, yaitu yang pertama sebagai pusat pembinaan UMKM lokal dan juga untuk membuka akses pasar untuk UMKM untuk lebih jauh dan juga untuk mendorong peningkatan kapasitas UMKM lokal. Oke, jadi ini memang fokus untuk UMKM di Kabupaten ND begitu ya Pak Albert ya?
Iya, itu. Mhm. Nah, rumah BUMN tadi sudah dijelaskan kehadirannya di Kabupaten ND, kemudian perannya untuk membantu pelaku UMKM untuk naik kelas begitu ya di Kabupaten ND ini. Nah, sejak kapan rumah BUMN ini ada di ND? Hadir di ND? Rumah BUMN pada tahun 2021 akhir. Akhir Itu diresmikan oleh 2021. manajemen PLN pusat. Gitu. Akhir 2021 begitu ya, hadir di ND Ya. dan pada saat itu Pak Albert sudah bergabung dalam rumah BUMN kah? Kami dari awal memang sudah bergabung di rumah BUMN ND. Dari semenjak peresmian kami sudah di rumah BUMN. Oke, baik. Jadi memang Pak Albert ini tahu begitu ya bagaimana perkembangan rumah BUMN hadir di ND, begitu perjuangannya seperti apa, kemudian sampai dengan saat ini terus bertahan begitu ya Pak Albert ya. Oke, Pak Albert, pada saat terbentuknya di tahun 2021 hadir di Kabupaten ND di 2021, ini sudah berapa banyak UMKM yang ada begitu, terdaftar begitu, langsung diajak gabung begitu Pak Albert di tahun 2021 itu? Dari tahun 2021 sampai saat ini kami sudah mendata sebanyak 482 UMKM. Dan itu tersebar di Kabupaten ND baik dalam kota dan juga di luar kota. Jadi ini cukup banyak begitu ya Pak Albert ya. Progres terus naik begitu dari tahun ke tahun sampai dengan tahun 2026 ini sudah tercatat 482 UMKM. Nah, strategi apa saja nih? Strategi utama yang sudah dipersiapkan begitu ya, dirancang oleh rumah BUMN yang sudah dilakukan untuk memperkuat usaha-usaha dari pelaku UMKM yang ada di Kabupaten ND ini. Ada 482 UMKM begitu Pak Albert. Tentu dari rumah BUMN ND sendiri kami memiliki beberapa program yaitu untuk membantu UMKM di ND untuk naik kelas. Yaitu yang pertama kami programnya itu untuk meningkatkan kapasitas yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Strategi yang itu kami melaksanakan beberapa kegiatan pendampingan yang intensif. Dan juga untuk yang ketiga digitalisasi UMKM. Dan itu merupakan program atau strategi yang kami laksanakan di ini. Dan yang tahun kemarin kami melaksanakan satu program, yaitu program untuk pengembangan wirausaha baru untuk ini milenial di Kabupaten ini. Dan itu beberapa program yang kami laksanakan dan juga ada beberapa kegiatan lain seperti akses permodalan, perluasan pasar, dan itu merupakan beberapa strategi yang kami laksanakan untuk membantu UMKM di Kabupaten ini. Jadi ini cukup banyak begitu ya tugas dari Pak Albert dan juga teman-teman di rumah BUMN untuk bagaimana meningkatkan kapasitas, kemampuan, kemudian SDM dari para pelaku UMKM, bagaimana mereka mengatur manajemen keuangan begitu ya dalam berusaha, kemudian meningkatkan SDM-nya mereka dengan beberapa pelatihan-pelatihan begitu ya Pak Albert. Ini cukup banyak. Nah, ini tadi disinggung bahwa ada satu produk yang baru begitu ya, program atau strategi baru yang disiapkan oleh rumah BUMN di tahun ini yaitu wirausaha baru. Ini seperti apa Pak Albert programnya ini? Untuk program wirausaha baru ini kami sudah melaksanakan 2 bulan yang lalu. 2 bulan lalu yaitu program dengan tema Millennialpreneur. Jadi kita merekrut anak-anak muda di Kabupaten ND. Kita seleksi untuk mengikuti program di rumah BUMN ND selama 2 bulan. Dan kebetulan programnya sudah selesai di akhir bulan lalu. Sudah selesai. Ya, selama 2 bulan mereka mengikuti kegiatan pendampingan bisnis di rumah BUMN ND. Oke, cukup banyakkah yang mengikuti program ini Pak Albert? Kebetulan program ini kita ada yang pertama kita seleksi ada 10 orang. Ada 10 orang dan yang mengikuti sampai tahap terakhir yaitu sebanyak 6 orang pengusaha muda.
Jadi yang mendaftar 10 orang, yang bertahan sampai dengan selesai ini 6 orang, Pak Albert ya? Sebenarnya ada 30 lebih. Oh Jadi ya. kita seleksi, kita semacam wawancara seperti Oh itu, ya. komitmennya mereka untuk mengikuti program ini, dan kita seleksi, kita mendapat 10 orang yang terakhir. Ya. Dan yang sampai finish sebanyak 6 orang. Oke, ini apakah pengusaha-pengusaha mudahkah atau calon-calon pengusaha, atau mereka memang sudah punya usaha, Pak Albert? Kebetulan mereka pengusaha modal dari awal mempunyai usaha. Jadi kita dari ide bisnis sampai memiliki bisnis atau usaha. Yang terakhirnya mereka kegiatan pitching bisnis seperti itu. Mereka presentasi bisnisnya, apa yang sudah mereka pelajari dan apa yang sudah mereka terima selama 2 bulan, mereka presentasi pada akhir bulan lalu. Oke, sudah selesai begitu ya program ini, wirausaha baru ini. Nah, Ya, sudah selesai. pendampingan, proses pendampingan seperti apa nih? Setelah mereka dikasih materi, kemudian mereka mempresentasikan bagaimana usaha yang akan mereka ambil begitu ya, yang mereka akan jalani. Lalu pendampingan seperti apa nih Pak Albert, supaya UMKM yang mau mereka rintis atau sedang mereka rintis ini terus dipantau begitu oleh Rumah BUMN. Tentunya pendampingan yang kami laksanakan adalah mengawal sampai ada perubahan nyata di usahanya. Nah, tentu pola pendampingan yang biasa kami laksanakan yaitu seperti pendampingan awal, yaitu cara produksi, kondisi keuangan, dan juga pendampingan tentang manajemen usaha, pendampingan tentang produksi dan kualitasnya usaha atau produk, branding dan pemasaran, digitalisasi, dan juga yang terakhir itu legalitas usaha dan akses pasar. Dan itu merupakan program pendampingan yang kami laksanakan ke mereka. Baik, jadi ini kolaborasi antara yang punya usaha dengan Rumah BUMN ya, dan Rumah BUMN membantu itu begitu ya Pak Albert ya. Nah ini apakah ketika orang-orang yang memiliki usaha ini, pelaku-pelaku UMKM ini, ketika mereka bergabung masuk menjadi anggota dari Rumah BUMN, yang artinya mereka difasilitasi begitu ya untuk mengikuti pelatihan, kemudian permodalan dan sebagainya yang tadi Pak Albert jelaskan, ini apakah itu free begitu Pak Albert, ataukah ada kontribusi yang harus diberikan kepada Rumah BUMN Pak Albert? Sebenarnya semua program yang kami terapkan dan kami laksanakan itu gratis, Ibu. Oh, gratis. Gratis untuk semua pelaku UMKM dan juga wirausaha muda di Kabupaten ini. Oke, jadi cara mendaftarnya seperti apa Pak Albert? Untuk pendaftaran bisa melalui media sosial kami di Facebook atau Instagram Rumah BUMN, atau bisa langsung datang ke Rumah BUMN untuk mendaftarkan usaha dan bisa masuk menjadi binaan dari Rumah BUMN PLN. Oke, baik. Jadi cukup mudah ya, gratis pula, Ya, dapat ilmu, dapat bantuan, kemudian usahanya itu sampai dibantu untuk ke surat izinnya begitu ya, izin usahanya. Ini luar biasa nih Pak Albert ya. Sampai dengan saat ini tetap bahagia begitu Pak Albert ya, dengan 482 UMKM ini Pak Albert, tidak sedikit. Saya lihat makin fresh begitu ya Pak Albert ya. Oke, jalani saja begitu ya. Oke deh Pak Albert, kita akan lanjutkan kembali obrolan kita, tetapi setelah kita nikmati bersama ya. Ada satu nomor lagu yang sudah saya siapkan untuk kita nikmati bersama. Kami minta untuk tidak matikan telepon karena kita akan lanjutkan kembali obrolan kita setelah lagu berikut. Namun kau menghampiri
mitos, atau fakta? Lokasi usaha jadi salah satu faktor bisnis yang berhasil. Jawabannya adalah fakta. Pemilihan lokasi yang tepat bisa meningkatkan peluang keberhasilan bisnis karena mampu menarik lebih banyak pelanggan, mengurangi biaya operasional dan meningkatkan keuntungan. Oleh karena itu, mempertimbangkan lokasi dengan cermat adalah langkah penting untuk strategi bisnis. Dengan memahami pentingnya lokasi dalam bisnis, kita bisa membuat keputusan yang lebih cepat dan strategis dalam memilih tempat yang tepat untuk mengembangkan usaha. Sebuah lokasi yang strategis bisa menjadi kesuksesan berbisnis. Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000. Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat. Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pendengar, kita masih bersama di program acara UMKM Bicara dan masih berkaitan dengan topik strategi rumah BUMN perkuat usaha untuk mikro, kecil dan juga menengah di Kabupaten ND dengan Albertus Sai, fasilitator rumah BUMN. Pak Albert, selamat sore kembali. Selamat sore, Ibu. Oke, Pak Albert, kebersamaan kita sampai pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah ya. Masih kurang lebih 30 menit ke depan begitu ya. Kita masih membahas soal yang sama ini, strategi rumah BUMN untuk membantu pelaku UMKM di Kabupaten ND. Nah, Pak Albert, sejauh ini pendekatan seperti apa yang dilakukan oleh rumah BUMN supaya UMKM itu bisa naik kelas? Sejauh ini yang kami laksanakan yaitu ada beberapa tahap yang kami laksanakan. Tentu pendekatan yang kami laksanakan pendekatan yang bertahap, terukur dan berkelanjutan. Tentu ada beberapa tahap yang kami laksanakan yaitu pemetaan atau identifikasi masalah UMKM. Yang berikut tahapan kurasi yang kami laksanakan yaitu untuk mengetahui UMKM itu sudah naik kelas atau belum, yaitu melalui tahapan kurasi melalui dashboard PLN Peduli. Dan juga ada pendampingan yang insentif dan konsisten dari beberapa mentor yang berkolaborasi dengan rumah BUMN. Okay. Itu beberapa pendekatan yang kami laksanakan. Dan juga ada yang pada 2 tahun kemarin kami lagi gencar tentang standarisasi dan legalitas untuk UMKM agar bisa naik kelas. Itu beberapa cara yang kami laksanakan sampai saat ini. Oke. Baik, jadi banyak sekali pendekatan yang dilakukan, makanya 482 UMKM di Kabupaten ND ini betah begitu ya untuk dekat terus dengan rumah BUMN begitu, di bawah rumah BUMN. Nah, Pak Albert, sejauh ini sektor usaha apa yang paling banyak dibina oleh rumah BUMN di ND? Ini ada 482 ini yang paling banyak ini
sektor usaha yang mana begitu Pak Albert? Sejauh ini yang paling banyak itu sektor makanan dan minuman dan juga sektor kerajinan tangan atau pria. Tentu ada beberapa juga yang lain, baik pertanian, perdagangan dan juga fashion juga. Tapi yang banyak sejauh ini makanan dan kerajinan tangan. Oke, baik. Salah satu hal yang dilakukan gitu ya, strategi yang disiapkan oleh Rumah BUMN itu untuk meningkatkan SDM dari pelaku UMKM adalah dengan melakukan workshop begitu ya, menyelenggarakan pelatihan-pelatihan begitu ya, workshop sesuai dengan kebutuhan dari pelaku UMKM yang ada di Kabupaten ND ini. Begitu ya Pak Albert ya. Nah, untuk target di 2026 ini berapa banyak pelatihan yang akan digelar dan juga sudah dilakukan begitu oleh Rumah BUMN bersama para pelaku UMKM di Kabupaten ND Pak Albert? Sejauh ini tahun 2026 kami sudah 16 kali pelatihan. 16 kali pelatihan. Itu hanya kegiatan pelatihan dan tentu tiap bulan itu ada program pendampingan langsung ke lokasi usaha UMKM itu sendiri. Dan target tahun 2026 ini kami sebanyak 35 kali pelatihan kalau yang sudah kami jadwalkan untuk tahun ini. Oke, tahun 2026 ini akan 35 kali pelatihan workshop begitu ya. Dan 16 ini sudah diselenggarakan begitu ya sampai dengan bulan April kemarin. Ini Mei baru awal begitu. Ataukah sudah ada pelatihan di awal-awal Mei ini Pak Albert? Di bulan Mei ini kami sudah jadwalkan di Kabupaten Sika ada 2 kali pelatihan dan juga di Moni nanti mungkin ada 2 kali pelatihan juga. Oh ya, Rumah BUMN ini juga berkolaborasi dengan Rumah BUMN yang lain begitu Pak Albert di kabupaten lain begitu? Sebenarnya di Kabupaten Sika sendiri belum ada Rumah BUMN. Oh iya. Tapi dari PLN wilayah Nusa Tenggara Timur memperluas wilayah dari Rumah BUMN sampai menjangkau untuk UMKM di Kabupaten Sika. Dari tahun lalu per bulan Agustus, jadi kami sudah sampai ke menjangkau ke wilayah Kabupaten Sika juga itu. Jadi cukup luas begitu ya binaan dari UMKM rumah BUMN di Kabupaten ND karena ini sampai dengan Sika begitu ya. 400-an lebih ini apakah hanya hitungan di Kabupaten ND ataukah itu include dengan yang di Kabupaten Sika Pak Albert? Kalau 400-an yang tadi itu masih untuk Kabupaten ND sendiri. Kabupaten ND. Untuk kalau Kabupaten Sika kita masih dalam proses pendataan dan juga ada pelatihan yang kita dari program pelatihan itu sendiri kita juga mendata peserta yang akan menjadi binaan nanti. Oke, 16 pelatihan dan 35 untuk setahun begitu di tahun 2026 ini. Nah, untuk materi-materi pelatihan sendiri ini apakah ditentukan oleh fasilitator-fasilitator yang ada di Rumah BUMN kah? Atau ini menjawab kebutuhan dari pelaku UMKM yang masuk dalam binaan Rumah BUMN begitu Pak Albert? Tentunya kami di tahun itu kami ada program identifikasi masalah usaha. Jadi kita mengidentifikasi semua permasalahan UMKM di Kabupaten ND agar kami bisa membuat program yang selama 1 tahun, baik itu pelatihan untuk kapasitas usaha, legalitas, dan kita susun 1 kali dalam 1 tahun itu. Oh ya. Jadi ini identifikasi masalah ini siapa yang memaparkan? Apakah pelaku UMKM itu kah? Iya. Betul. Jadi progresnya itu kami langsung ke lokasi usaha UMKM dan kita mendata semua apa yang dibutuhkan, termasuk usahanya. Jadi untuk 1 tahun ini kita benar-benar benahi apa yang menjadi tantangan untuk mereka untuk
UMKM binaan itu sendiri. Oke, jadi melihat langsung ke lokasi ya. Ini tadi juga disampaikan pendampingan yang dilakukan salah satunya itu selain melakukan strategi maksudnya ya, pelatihan juga langsung terjun ke lapangan begitu ke lokasi untuk melihat langsung usaha-usaha dari para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten ND binaan dari Rumah BUMN begitu ya, Pak Albert ya. Jadi di sana melihat kondisi real di sana, kemudian melis begitu ya, kendala-kendala yang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Jadi pelatihan yang disiapkan itu menjawabi apa yang menjadi kebutuhan dari para pelaku UMKM begitu ya Pak Albert ya. Ini luar biasa sekali nih Pak Albert. Sebulan itu satu lokasi ataukah beberapa lokasi yang didatangi Pak Albert? Kalau sebulan itu kami ada, saya dan teman kami ada 2 orang, biasa kami bagi. Bagi ada yang satu yang keluar kota, jadi ada beberapa tempat baik dalam kota dan juga di luar kota. Oke. Selain itu juga kami umumkan di dalam grup WhatsApp apa-apa yang permasalahan dari UMKM binaan itu sendiri, dan kami melis semua itu. Jadi kami programkan untuk 1 tahun. Baik, Pak Albert, apakah dari waktu ke waktu ini cukup baik progres dari UMKM yang diasuh oleh Rumah BUMN? Tentu kalau kami melihat data dari waktu ke waktu secara umum cenderung ke arah positif. Jadi tentu tidak merata, ada yang benar-benar naik kelas, ada juga yang masih stagnan di tempat. Untuk naik kelasnya sendiri, by data yang kami punyai dari website PLN Peduli, yaitu salah satunya yaitu mempunyai legalitas usaha, peningkatan omset, dan juga perluasan pasar, baik itu media digital dan juga kualitas produknya yang meningkat dari sebelumnya. Oke, jadi melihat progres dengan beberapa data begitu ya yang dikumpulkan. Nah, tantangan terbesar yang dihadapi oleh para pelaku UMKM di Kabupaten ND saat ini apa saja, Pak Albert? Kemudian dengan permasalahan dan tantangan itu, Pak Albert dan juga teman-teman dalam tim ini menyiapkan pelatihan-pelatihan dan workshop untuk membantu begitu ya para pelaku UMKM, Pak Albert. Silakan. Tentu ada beberapa tantangan yang kami sudah rangkum dan kami berdasarkan identifikasi masalah sendiri. Yaitu yang pertama itu kurangnya akses pasar yang masih terbatas. Yang berikutnya kualitas atau konsistensi dari produk itu sendiri, terus legalitas dan standarisasi usaha. Yang paling terakhir itu mindset pelaku usaha itu sendiri. Dan juga ada beberapa yang dari akhir tahun lalu yang kami identifikasi, yaitu inovasi produk yang masih terbatas. Nah, itu beberapa tantangan yang kami temui di lapangan. Dan tentu itu menjadi program yang kami laksanakan pada tahun ini, yang masuk pada tahun ini. Ya, baik. Pak Albert tadi disampaikan bahwa paling banyak usaha yang dipilih begitu ya oleh pelaku UMKM yang ada di Kabupaten ND ini adalah makanan dan juga minuman. Nah, begitu banyak berjamur begitu ya usaha-usaha seperti itu di Kabupaten ND ini. Tentu saja ketika sudah banyak yang memilih usaha ini, mereka mengalami kendala pada pemasaran begitu. Atau mungkin di awal-awal itu biasanya keterbatasan modal begitu ya, untuk memulai usaha. Nah, ini bagaimana Rumah BUMN ini membantu mengatasi 2 permasalahan tersebut, keterbatasan modal dan juga pemasaran, Pak Albert? Tentu di Rumah BUMN sendiri, untuk permodalan sendiri, kami ada program, yaitu namanya program penyaluran PUMK, yaitu program dari PLN sendiri. Dan tentu UMKM yang kami usulkan untuk mendapatkan program itu tentu yang sudah melewati kurasi, seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Tentu
UMKM yang lolos kurasi itu yang kami usulkan untuk mendapatkan penyaluran ke UMK dari yang kami usulkan ke PLN sendiri. Selain itu, rumah BUMN sendiri kami menjembatani UMKM ke akses lembaga keuangan lainnya, seperti perbankan atau lembaga keuangan yang lainnya. Jadi apa yang menjadi permasalahan dari UMKM itu sendiri, tentu kami sudah menyiapkan program-program seperti itu. Oke, sementara untuk pemasaran sendiri seperti apa Pak Albert? Apakah rumah BUMN juga menyiapkan tempat khusus begitu untuk membantu memasarkan, menjual produk-produk dari para pelaku UMKM kita? Di rumah BUMN sendiri, di bawah naungan PLN sendiri, kami ada satu hub UMKM di Kupang, di depan PLN wilayah sendiri. Itu merupakan hub UMKM untuk semua UMKM yang tergabung tergabung di rumah BUMN sendiri. Tentu selain itu kami juga akses membantu UMKM pimpinan untuk akses ke event atau pameran-pameran, baik pameran lokal maupun pameran di skala nasional. Jadi tentu akses seperti itu memang UMKM yang sudah kami kurasi, seperti yang tadi saya sampaikan seperti itu. Jadi ini ketika ada pameran-pameran tingkat nasional, tingkat provinsi, ini semua produk-produk dari para pelaku UMKM yang sudah lolos kurasi ini dibawa begitu Pak Albert ya, bantu untuk memasarkan di sana begitu? Iya. Oke. Nah ini luar biasa ya, gratis tetapi all out nih fasilitas yang disiapkan dan juga diberikan begitu ya kepada para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten ND. Nah Pak Albert, ini kita masih punya beberapa menit lagi begitu ya waktu kita di program acara UMKM Bicara di kesempatan sore hari ini. Kita sampai pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Nah kita tadi sudah mengetahui bagaimana pendampingan yang dilakukan, kemudian pendekatan seperti apa, strateginya, dan tantangan-tantangan bahkan ya ini kita sudah ngobrol begitu ya, Pak Albert sudah sampaikan kepada pendengar RRI. Nah ini seberapa penting begitu ya digitalisasi bagi UMKM menurut Pak Albert? Apakah semua pelaku UMKM yang terdaftar dalam rumah BUMN ini sudah go digitalkah Pak Albert? Sejauh ini memang sekarang masih dalam proses, ada beberapa yang kita masih dalam tahap kurasi, dan tentu kemarin kita akan arahkan mereka untuk masuk ke dunia digital. Memang sangat penting sekali untuk digitalisasi bagi UMKM itu sendiri. Salah satunya itu memperluas pasar ke tanpa wilayah dan juga untuk meningkatkan penjualannya mereka. Dan juga untuk membangun branding lokal agar bisa dikenal bukan hanya di Indonesia saja, jadi seluruh Indonesia bisa mengetahui. Jadi digitalisasi sangat penting sekali, dan itu merupakan tujuan atau program dari salah satu program dari rumah BUMN sendiri. Kita mendorong UMKM lokal agar bisa masuk ke memperluas pasar melalui media sosial atau marketplace yang disiapkan oleh BUMN sendiri. Nah dari jumlah yang ada di rumah BUMN pelaku UMKM ini ada 482. Kalau mau dipresentasikan ini sudah berapa persen yang sudah go digital begitu Pak Albert? Untuk go digital sendiri kami belum mendapat data yang secara real, tapi rata-rata yang untuk UMKM yang di dalam kota sendiri itu rata-rata sudah masuk itu menggunakan media sosial, masalah baik itu Facebook atau WhatsApp Business. Tentu yang marketplace sendiri memang sudah beberapa yang sudah masuk. Dan untuk yang di wilayah luar kota memang kita
masih menghadapi beberapa kendala, dan tentu pelan-pelan kita akan mendorong mereka untuk bisa mengenal dunia digital. Ya. Memang banyak kendala sekali yang kita ketemui di lapangan. Oh iya. Tapi tetap semangat begitu ya Pak Albert ya. Dengan jaringan kadang-kadang juga susah begitu ya untuk go digital ya. Apalagi menggunakan aplikasi-aplikasi ini yang susah nih, repot juga nih kalau para orang tua yang jadi pelaku UMKM begitu Pak Albert. Oke, Pak Albert, sebelum kita akhiri obrolan kita, apa yang menjadi harapan Pak Albert, kemudian pesan untuk para pelaku UMKM supaya bisa terus berkembang begitu ya, supaya bisa naik kelas, istilahnya UMKM naik kelas begitu ya Pak Albert ya. Silakan. Tentu harapan besar dari saya dan tim di Rumah BUMN PLN ND sendiri, kami berharap pelaku UMKM di ND tidak hanya bertahan dengan kondisi saat ini, tapi benar-benar tumbuh dan naik kelas. Ya, usaha yang dijalankan hari ini harus bisa menjadi lebih kuat, lebih profesional, dan mampu bersaing tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga di pasar yang lebih luas. Dan juga pesan kami saat ini tim, kami tadi sudah berdiskusi. Pesan kami mudah-mudahan UMKM di ND harus belajar dan terbuka terhadap perubahan, dan juga menjaga kualitas dan kepercayaan konsumen. Yang ketiga itu, pesan kami mereka bisa memanfaatkan teknologi dan peluang digital. Yang keempat itu, mereka bisa mengelola usaha dengan baik. Dan tentu yang paling terakhir, pesan kami, jangan cepat puas dan jangan mudah menyerah. Oke. Ya. Baik. Kita sama-sama kita bantu UMKM untuk bisa maju dan bisa. Oke, siap Pak Albert. Kita kolaborasi begitu ya Pak Albert ya. Kami punya UMKM Bicara, mungkin nanti bisa membantu teman-teman pelaku UMKM yang ada di Rumah BUMN untuk bisa ngobrol begitu ya, berbagi. Siapa tahu ya ketika ngobrol di RRI makin laris manis begitu ya dagangannya nih. Oke. Iya, baik. Saya tunggu ya nanti ya di next edisi, mungkin bisa planningkan dengan UMKM mana begitu ya untuk kita ngobrol begitu Pak Albert. Siap. Oke, terima kasih Pak Albert untuk waktunya dengan RRI. Salam untuk teman-teman yang ada di Rumah BUMN. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Bisa memutar kembali waktu yang telah berjalan, untuk kembali bersama di